Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Vitasari, MPM 19751015, dan teman saya Gosa Melania, MPM 19751026 dari program studi D3 Agribisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang how to be good exporter dalam matkul perdagangan internasional. Definisi ekspor dan eksportir. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan eksportir didefinisikan sebagai orang, perseorangan atau lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan ekspor. Ekspor barang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri. Ketentuan mengenai penetapan sebagai eksportir sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Menteri. Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diekspor. Langkah melakukan ekspor. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan atau sales contract process. Yang kedua, penertiban surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit atau opening progress. Yang ketiga, penertiban dokumen pengapalan atau pengiriman atau cargo shipment progress. Yang keempat, pencairan dokumen pengapalan atau klaim atas barang yang sudah dibayar importir atau shipping dokumen negotiation and proses. Selanjutnya, syarat menjadi eksportir. Untuk sebuah perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum dalam bentuk CV, Komoditre, Venoksep, firma, PT, personal terbatas, perseorangan, perusahaan perseorangan, perum, perusahaan umum, perja, perusahaan jawat, dan koperasi. Yang kedua, memiliki NPWP atau nomor wajib pajak. Yang ketiga, mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti surat izin usaha perdagangan atau CUP dari Dinas Perdagangan. Yang kedua, surat izin industri dari Dinas Perindustrian, izin usaha penanaman modal dalam negeri PMDN atau penanaman modal asing PMA yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Selanjutnya, jenis eksportir. Eksportir produsen. Eksportir produsen adalah eksportir yang juga memproduksi barang yang dijual. Yang kedua, eksportir non-produsen. Eksportir non-produsen adalah eksportir yang menjual barang milik perusahaan lain. Dan yang ketiga, agregator ekspor. Beberapa eksportir bergabung ke dalam agregator ekspor. Dan yang keempat, eksportir konsolidator adalah satu badan usaha melakukan pengumpulan barang ekspor ke dalam satu peti kemas sebelum masuk ke kawasan pabean. Dan faktor pendukung ekspor. Yang pertama, perusahaan yang mengelola komoditas tradisional biasanya berlanjut menjadi eksportir. Yang kedua atau B, melalui ekspor. Perusahaan mampu menambah jumlah konsumen, melakukan optimalisasi pendapatan yang dapat meningkatkan laba. Yang ketiga atau C, memperluas pangsa pasar. Perusahaan yang kuat di domestik berpeluang melakukan diversifikasi pasar ke pasar global. Yang keempat atau D, efisiensi kapasitas produksi. Jika kapasitas produksi belum melebihi kapasitas mesin, maka kelebihan kapasitas dapat digunakan untuk memenuhi pasar ekspor. Yang E, produk berorientasi ekspor. Diproduksi oleh industri padat karya yang dipindah ke Indonesia agar dapat menurunkan biaya produksi. Yang F, membantu eksportir dengan memberi informasi terkait kondisi pasar di negara tujuan tempat Wisma berada. Yang G, komoditas berdaya saing. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti kayu dan lain-lain, yang mempunyai keunggulan komparatif di pasar ekspor. Dan
Keuntungan menjadi eksportir. Yang pertama, eksportir merupakan profesi sekaligus kesempatan tumbuh bagi perusahaan Indonesia di era perdagangan yang semakin terkoneksi dengan pasar dunia. B. Merupakan mimpi bagi pebisnis yang masih berskala kecil. C. Perusahaan bisa tumbuh lebih besar dan nyaris tanpa batas. D. Membutuhkan branding dan model pengembalian keputusan bisnis yang berbeda dengan pemain jago kandang yang lebih banyak menikmati pasar domestik. 5 produk andalan ekspor di antaranya yang pertama pertanian, termasuk produk perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua sandang, termasuk produk pakaian, fashion, alas kaki, dan aksesoris. Yang ketiga industri pengolahan pangan, termasuk produksi minuman, bumbu olahan, snack, dan lain-lain. Yang keempat, industri pengolahan produk pertanian non-pangan. Dan yang kelima, furnitur dan home decor. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.